45 calon anggota legislatif calon terpilih di pemilu 2024 resmi dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dengan masa keanggotaan 2024-2029 dalam agenda rapat paripurna pengucapan sumpah atau janji di Aula Gedung DPRD Kudus pada Rabu kemarin. Dari 45 anggota DPRD terpilih, ada beberapa anggota DPRD yang memiliki cara unik saat menghadiri pelantikannya. Nilai menggunakan kendaraan bajai hingga diantar oleh puluhan pengojek makam Sunan Muria Kudus. Ialah Sandung Hidayat dari Partai Gerindra dan Antono dari PDI Perjuangan Dapil Jekulo Dawe. Keceriaan tampak jelas di wajah caleg terpilih sebelum memasuki ruang sidang paripurna di Aula DPRD Kudus. Mereka juga memanfaatkan waktu sebelum proses pelantikan berlangsung untuk mengabadikan momen pelantikannya. Dalam rapat paripurna sumpah dan janji anggota DPRD Kabupaten Kudus periode 2024-2029, rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kudus Mas An, dengan didampingi unsur pimpinan DPRD Kudus, Mohasiron dan Sulistyo Utomo. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kudus mewakili seluruh anggota DPRD Kudus periode 2019-2024 menyatakan permohonan maafnya lantaran belum bisa 100% merealisasi aspirasi masyarakat Kabupaten Kudus. Meskipun pihaknya telah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk masyarakat Kudus, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat penjabat Gubernur Jawa Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati penjabat Bupati Kudus beserta istri, Komandan Kodim 0722 Kudus, Kepala Kepolisian Resort Kudus, Kepala Kejaksaan Negeri Kudus atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Negeri Kudus, para wakil ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Kudus, para calon anggota DPRD Kabupaten Kudus masa jabatan tahun 2024-2029 beserta pendamping, sekretaris daerah, sekretaris DPRD, para asisten sekda, staf ahli bupati, kepala badan, inspektur, dinas, kantor, bagian, camat, kepala kelurahan, kepala desa se-Kabupaten Kudus, direktur di lingkungan pemerintah Kabupaten Kudus, ketua dan anggota KPUD Kabupaten Kudus, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kudus, para tokoh masyarakat, rektor perguruan tinggi,
pimpinan partai politik, pimpinan ormas, lembaga kemasyarakatan, rekan-rekan pers, serta segenap hadirin yang berbahagia. Mengawali rapat paripurna hari ini, marilah kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bertemu kembali pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Kudus dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan Bapak Ibu Saudara untuk hadir memenuhi undangan kami dalam rangka mengikuti rapat paripurna pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Kudus masa jabatan tahun 2024-2029. Anggota DPRD serta hadirin yang kami hormati, perlu kami informasikan bahwa anggota DPRD yang hadir sampai dengan saat ini dan telah menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 44 orang dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang. Berdasarkan ketentuan pasal 100 ayat 1 Peraturan DPRD Kabupaten Kudus nomor 1 tahun 2018 ayat 1 Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus, diamanatkan bahwa tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah janji anggota DPRD. Selanjutnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna pada hari ini, Rabu tanggal 21 Agustus 2024, masa persidangan pertama sidang ke-1, tahun sidang 2024-2025, pukul 9.47 waktu Indonesia Barat, secara resmi kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Anggota DPRD serta hadirin yang kami hormati, agenda rapat paripurna hari ini adalah rapat paripurna pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Kudus masa jabatan tahun 2024-2029. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Ketua beserta pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kudus masa keanggotaan tahun 2019-2024 menyampaikan bahwa selama masa pengabdian kami, berbagai upaya telah kami laksanakan dengan semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas dan fungsi selaku anggota DPRD di dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi penganggaran. Kami menyadari bahwa selama masa keanggotaan tahun 2019-2024 telah berjalan begitu cepat, sehingga banyak aspirasi masyarakat yang kami terima baik secara langsung maupun tidak langsung belum seluruhnya bisa terrealisasi secara maksimal. Hal ini kami sadari adanya keterbatasan waktu dan tenaga serta terbatasnya kemampuan keuangan daerah. Ditambah lagi dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat dalam bidang politik, ekonomi, hukum merupakan sektor yang paling berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di awal keanggotaan DPRD Kabupaten Kudus, masa keanggotaan tahun 2019-2024, tepatnya pada tahun 2020, COVID-19 ditetapkan menjadi pandemi global. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 pertama di Indonesia dilaporkan pada awal Maret 2020 yang terus bertambah menyebar ke 34 provinsi. Melihat besarnya dampak baik pada sisi kesehatan maupun sosial ekonomi, pemerintah Kabupaten Kudus bersama DPRD Kabupaten Kudus telah merealokasi APBD. Selain itu, DPRD Kabupaten Kudus telah melakukan sejumlah perubahan dan penyesuaian kebijakan, program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam rencana kerja DPRD Kabupaten Kudus tahun 2020 untuk melakukan percepatan penanganan COVID-19, salah satunya memonitoring ketersediaan APD bagi tenaga medis, alat-alat kesehatan, obat-obatan sebagai upaya untuk pemulihan kehidupan ekonomi,
sosial masyarakat. Selain itu, berbagai kegiatan legislatif telah pula dilaksanakan, yaitu dalam hal pembentukan peraturan daerah. Beberapa ranperda yang telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Kudus masa keanggotaan tahun 2019-2024 adalah sejumlah 57 ranperda. Anggota DPRD serta hadirin yang kami hormati, berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat 2 dan ayat 4 peraturan DPRD Kabupaten Kudus nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Kudus mengamanatkan keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur dan sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna. Pelantikan 45 anggota DPRD Kudus masa jabatan 2024-2029 tersebut tertuang dalam petikan Gubernur Jawa Tengah nomor 170/140 tahun 2024 tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan anggota DPRD Kudus periode 2024-2029 yang dibacakan oleh Sekretaris Dewan Kabupaten Kudus. Acara pengambilan sumpah atau janji jabatan anggota DPRD itu dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Kudus, Cut Karnelia, dengan disaksikan rohaniwan dari agama Islam, Kristen, Katolik, dan Buddha. Pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Kudus. Bismillahirrahmanirrahim. Naskah pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus masa jabatan tahun 2024-2029 berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 170/140 tahun 2024 tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus. Sebelum memangku jabatannya hari ini, saya, Ketua Pengadilan Negeri Kudus, akan mengambil sumpah janji sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus masa jabatan 2024-2029. Oleh karena itu, saya akan bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah janji? Menurut agama apa? Perlu saya ingatkan kepada saudara bahwa sumpah janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah janji yang akan saudara ucapkan tersebut disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Maha mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apa pula yang tersimpan dalam hati saudara. Kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Kini perhatikan dan ikuti kata-kata saya. Bagi saudara yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Kristen dan Katolik, ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara yang beragama Buddha, ikuti kata-kata saya. Demi Sang Hyang Adi Buddha. Untuk semuanya, ikuti kata-kata saya.
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, penandatangan berita acara oleh perwakilan anggota Dewan dan Ketua PN Kudus dan penyematan lencana oleh Ketua PN Kudus terhadap 4 perwakilan anggota DPRD. Penyematan lencana tersebut diikuti oleh 40 anggota DPRD Kudus. Dengan penyematan lencana ini menjadi bukti DPRD Kudus resmi menjabat dengan masa jabatan periode 2024-2029. Dengan dilantiknya 45 anggota DPRD Kudus yang baru ini, juga berakhir pula masa jabatan unsur pimpinan DPRD Kudus. Namun sesuai dengan undang-undang ditunjuk pimpinan DPRD Kudus sementara hanya 2 orang, yakni pemenang partai terbanyak nomor 1 dan 2. Pada kesempatan tersebut dilakukan penunjukan Mas An sebagai Ketua Sementara DPRD dan Muhasiron sebagai Wakil Ketua DPRD Kudus untuk menjalankan tugas DPRD. Termasuk menggelar rapat paripurna dan pembentukan alat kelengkapan Dewan. Penyerahan palu dan buku memori pimpinan DPRD Kudus diserahkan oleh Sulistyo Utomo dan diserahkan kepada pimpinan DPRD Kudus sementara.
Menteri Dalam Negeri dalam acara Sumpah Janji Anggota DPRD Kabupaten Kudus yang dibacakan oleh penjabat Bupati Kudus M. Hasan Habibi menyebut dengan 3 fungsi yang dimiliki oleh anggota DPRD Kudus diharapkan mampu menyelesaikan persoalan yang ada, serta menjadi fungsi kontrol yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat 2 hal yang perlu dicermati oleh para anggota DPRD yang baru saja dilantik. Yakni yang pertama, secara konseptual maupun legal formal, kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari pemerintah daerah, di mana dari karakter dari DPRD di dalam kerangka negara kesatuan atau unitaris memiliki corak yang berbeda dengan kedudukan lembaga legislatif di negara-negara federal yang menganut pemisahan kekuasaan negara secara absolut hingga ke tingkat lokal atau regional. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meletakkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah. Kedua, setiap anggota DPRD dipilih dalam pemilu yang pencalonannya melalui partai politik. Hal ini tentunya memiliki perbedaan dengan pemilihan kepala daerah yang dimungkinkan calonnya maju dari jalur perseorangan. Kondisi ini tentu menciptakan kondisi di mana anggota DPRD memiliki ikatan yang sangat kuat sebagai perpanjangan tangan dari partai politik. Namun demikian, yang perlu digarisbawahi bahwa sebesar apapun kepentingan partai politik asal saudara berasal, hendaknya tempatkanlah kepentingan publik di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Di samping itu, perlu kami ingatkan pula bahwa dalam menjalankan tugas saudara diawasi oleh para penegak hukum serta lembaga pengawas seperti KPK, BPK, BPKB, dan sebagainya. Hadirin yang saya muliakan, saya mengajak kepada saudara-saudara untuk menekankan kembali bahwasanya sebagaimana amanat pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menyebutkan 3 fungsi DPRD, yaitu yang pertama fungsi pembentukan peraturan daerah atau Perda, yang kedua fungsi penyusunan anggaran, dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Fungsi pembentukan Perda merupakan pembentukan produk peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah. Hal yang perlu senantiasa dipahami oleh para anggota DPRD bahwa penyusunan peraturan daerah tidak hanya berbasis keilmuan dan akademik, namun jauh yang lebih penting harus bisa menjadi refleksi dari aspirasi dan kebutuhan rakyat, mampu memecahkan persoalan dan masalah dan bukan justru menambah masalah, dan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan. Terpilih sebagai Ketua DPRD Kudus sementara, Mas An menargetkan akan segera membentuk alat kelengkapan kerja DPRD Kudus, mulai dari Badan Musyawarah, Komisi Fraksi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, hingga Bapemperda. Mas An menyatakan, pasca pelantikan ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi anggota Dewan akan merealisasikan sesuai dengan sumpah janji jabatan yang baru dilantik. Mas An juga mendorong kepada anggota Dewan yang dilantik juga harus memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakili, apa yang dijanjikan mereka saat kampanye harus bisa dipenuhi. Meskipun nantinya tidak semua aspirasi masyarakat bisa direalisasikan, lantaran keterbatasan anggaran pemerintah daerah serta aturan yang berlaku. Sementara itu, anggota lainnya Ali Ihsan mengaku hingga saat ini probel yang terjadi di masyarakat diupayakan harus ada regulasi yang jelas di dalam peraturan daerah. Perda yang saat ini sedang diperjuangkan salah satunya yakni pemulasaran jenazah. Dari 45 anggota DPRD Kudus terpilih, 4 diantaranya yakni keterwakilan perempuan dari Partai Gerindra dan P3 serta PKS. Lailatus Saidah, legislator perempuan asal P3 mengaku semoga dapat menyalurkan aspirasi perempuan melalui jalur legislatif nantinya. Pihaknya Alhamdulillah hasil pemilu 2024 hari
ini DPRD tentunya setelah pelantikan ya bagaimana sesuai dengan tupoksi kita merealisasikan sesuai dengan sumpah janji jabatan merealisasikan, memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang diwakili. Maka apa yang sudah dijanjikan oleh anggota DPRD dalam pembahasan kampanye penuh, walaupun yang tidak semua permintaan masyarakat bisa kita realisasikan karena keterbatasan anggaran, aturan dan lain sebagainya. Kan nanti masih ada proses pembahasan APBD 2025 yang tentunya pertengahan Oktober dan pasti pada bulan November akan kita sahkan menjadi APBD 2025. Di situ nanti sudah bisa mulai, kan ada perubahan, pergeseran dan sebagainya, masih memungkinkan untuk merealisasikan walaupun tidak semuanya karena harus perubahan itu harus sesuai dengan tahapan sebelumnya. RKPD dan lain sebagainya itu harus sudah ada. Kapan itu dilakukan pimpinan definitif harus ini proses tugas pimpinan sementara diantaranya tadi memfasilitasi untuk menggunakan fraksi dan lain sebagainya. Ya kita menunggu dari partai-partai kan kami nanti akan menyurati partai-partai terutama yang memiliki pimpinan untuk dikeluarkan rekomendasi siapa yang ditunjuk menjadi pimpinan definitif dalam tempat jadi Perjuangan, PKB, Gerindra dan Golkar. Setelah definitif, jadi setelah ada pimpinan definitif langsung pembentukan alat kelengkapan komisi, banggar, dan ya 1 bulanan. Kalau mekanisme ketua definitif dari PDIP sendiri, nanti dari DPP atau gimana? Semuanya DPP. Kami dari DPC sifatnya mengusulkan kepada DPP. Nanti DPP mengeluarkan rekomendasi. Sudah ada nama? Ya, belum nanti. Isinya lebih tahu. Meraih suara terbanyak. Ada ketentuan di masing-masing. Oke. Untuk alat kelengkapan target kapan Pak? Alat kelengkapan ini Pak, targetnya Pak kira-kira? Ya maksimal 2 bulan. Satu tupoksi DPRD itu adalah di samping fungsi budgeting juga fungsi legislasi. Fungsi legislasi di sana memang kami berupaya persoalan-persoalan, problem-problem yang terjadi di masyarakat itu kami upayakan harus ada regulasi yang jelas. Termasuk diantaranya adalah bisa dikuatkan dengan adanya peraturan daerah. Salah satunya problem masyarakat adalah tentang pemulasaran jenazah. Ini kami akan berusaha bagaimana pemulasaran jenazah ini sesuai dengan syariat hukum yang berlaku. Ini diatur di Perda, nanti akan dituangkan dalam pasal per pasal. Sehingga kami kemarin sudah menyampaikan ke DPRD di Badan Legislasi yang nantinya tentu akan saya kawal sehingga bisa menjadi prolegda dan dibahas menjadi program legislasi daerah yang menjadi prioritas dan segera untuk dilakukan pembahasan menjadi Perda. Terus kembali terpilih sebagai anggota Dewan, apakah ada visi misi yang sama seperti kemarin atau mungkin ada berubah atau mungkin ada tambahan? Ya, kami yang utama mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberi amanat kepada kami dan insya Allah kami akan berusaha memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat ini sehingga kami saat ini terpilih menjadi anggota DPRD yang ketiga kalinya. Tentunya pengalaman-pengalaman dari tahun periode pertama, kemudian kedua, ketiga ini kami akan betul-betul bisa berkhidmat terhadap masyarakat, memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai dengan regulasi yang ada sehingga kami akan bisa berusaha memberi kemanfaatan yang lebih maksimal terhadap masyarakat. Ya, seperti tadi yang diucapkan di depan bahwa wakil rakyat itu kan berat Mas. Gitu. Semoga dengan terpilihnya saya bisa mewakili aspirasi dari khususnya perempuan. Khususnya di dapil saya, umumnya ya di pemerintah Kabupaten Kudus. Ya. Yang ingin disampaikan untuk aspirasi perempuan itu diantara
Aspirasi perempuan ya misal dengan kalau saya di partai P3 itu kan dengan ada kadang perempuan dilihat sebelah mata ya Mbak gitu. Ini kan perempuan mungkin jika perempuan ingin membutuhkan bantuan dan lainnya, kadang kan di OPD dipandang sebelah mata. Ya semoga dengan saya mewakili bisa membantu apa yang mereka ingin, misal kayak buat bedah rumah apa sakit gitu ya. Jumlah perwakilan perempuan di DPR ini kan hanya 4. Kira-kira nanti siap nggak bersaing untuk katakanlah untuk memperjuangkan aspirasi dari konstituennya atau masyarakat mungkin seperti apa? Siap untuk bersaing, tapi untuk menjadikan itu sebuah keputusan kan kita juga melalui proses ya Mas, seperti rapat paripurna dan lainnya gitu. Kalau untuk memperjuangkan ya kita harus siap. Total 45 anggota DPRD Kabupaten Kudus terpilih yang dilantik hampir didominasi wajah lama. Sementara untuk pendatang baru tercatat ada 13 orang yang berhasil masuk ke gedung parlemen kabupaten. Dari 45 anggota DPRD Kabupaten Kudus periode 2024-2029, terdiri dari 9 orang dari PDI Perjuangan, 7 orang dari PKB, 7 orang dari Partai Gerindra, 4 anggota dari Partai Golkar, kemudian 4 orang dari PKS, 3 orang dari PAN, P3, Nasdem, dan Demokrat, serta 2 orang dari Partai Hanura.